sebagai Rois Am yang mengatakan bahwa beliau itu bukanlah Rois Am, Rois Awam. Ini justru sebenarnya menjadi blunder, bukan hanya untuk beliau dirinya sendiri Kiai Haji Miftahul Akhyar, tapi juga ini membawa nama besar NU, nama besar PBNU. Ini yang sangat disayangkan dan ini yang menjadi keprihatinan dari beliau Kiai Ubaidillah Tamamunzi. Kenapa beliau sampai segitunya? Mungkin maksud beliau itu ingin menunjukkan bahwa beliau itu lemah dan sebagainya, tapi ini justru merendahkan marwah NU. Kemudian Kiai Miftahul Akhyar misalnya menuduh Kiai Imad dan kawan-kawan itu digerakkan oleh Khawarij. Nauzubillah kalau di dalam hati kecil atau letek tujuan itu bisa dipahami dalam konteks nisbat untuk Kiai Imad dan kawan-kawan. Seolah-olah kita tidak percaya kepada keluarga sendiri yang membangun komitmen yang sangat kokoh untuk menegakkan prinsip ala ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Ini kayak diucar-acar dari dalam. Ketidakpercayaan Kiai Miftahul Akhyar terhadap keluarga wali. Seolah-olah kita itu berada dalam gerbong mereka. Payung besar kita ini kan bukan Pak Alwi. Tentu kita akan menghormati kepada klan Pak Alwi. Kita hormati. Kita dalam posisi ini kan hanya mengkritisi nasab yang dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Bukan dalam konteks sedang melakukan persekusi, penghinaan, bukan. Kita meluruskan sejarah yang menjadi problem terbesar bagi saya tanpa mengurangi rasa hormat saya pada Kiai Miftah. Mengapa seolah-olah kita itu berada dalam suasana yang inferior, inlander, suasana kelas kedua, dan kelas yang bukan siapa-siapa di negeri ini, dan kelas yang bukan siapa-siapa dalam diskursus keilmuan, dalam diskursus ilmu-ilmu keislaman dan ilmu-ilmu kemanusiaan. Seolah-olah bukan siapa-siapa tanpa Pak Alwi. Allahu Akbar, subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini tanpa disadari Kiai Miftahul Akhyar mengajak kepada kita semua, kepada warga NU, bahkan kepada NU secara institusi. Siapapun yang akan mengurus NU ini, itu harus tetap berada di dalam bawah, di bawah bendera Pak Alwi. Allahu Akbar, kita ini mulia. Mengapa harus diletakkan di bawah bendera Pak Alwi? Tanpa Pak Alwi kita tidak siapa-siapa, tidak apa-apa, tidak tahu apa-apa. Ini kan betul-betul di mata saya dalam perspektif nalar sehat saya, Kiai Miftahul Akhyar merendahkan Nahdlatul Ulama, arwah cahaya Nahdlatul Ulama ingin dibawa dalam bendera Pak Alwi. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada yang berbahagia, terima kasih Anda semua masih bersama dengan saya Nur Rahmat Asmawi di Nurmas Channel. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menampilkan sebuah video dari Kiai Ubaidillah Tamamunzi atas keresahan beliau tentang melihat Rois Am PBNU, ya. Beliau begitu prihatin sekali dengan sikap Rois Am PBNU yang beliau gambarkan sebagai, kalau dalam istilahnya dalam ruang lingkup keluarga, Rois Am PBNU ini adalah sebagai orang tua kita. Tapi pernyataannya ini sangat disayangkan. Dan di sini ada beberapa poin-poin pernyataan dari beliau Kiai Haji Miftahul Akhyar yang mungkin maksudnya adalah ingin merendahkan diri, ingin menunjukkan bahwa dirinya ini bukan siapa-siapa, tidak mampu menunjukkan apa-apa. Tapi sebenarnya justru apa ya?
yang disampaikan beliau ketika beliau itu mengaitkan dirinya sebagai Rois Am, yang mengatakan bahwa beliau itu bukanlah Rois Am, Rois Awam. Ini justru sebenarnya menjadi blunder, bukan hanya untuk beliau dirinya sendiri Kiai Haji Miftahul Akhyar, tapi juga ini membawa nama besar NU, nama besar PBNU. Ini yang sangat disayangkan dan ini yang menjadi keprihatinan dari beliau Kiai Ubaidillah Tamamunzi. Kenapa beliau sampai segitunya? Saya juga sendiri merasa tidak habis mengerti. Kenapa beliau yang seharusnya itu menjadi seorang panutan, beliau tidak hanya sebagai orang tua di tubuh PBNU, tapi beliau juga menjadi Rois Am, menjadi pemimpin di NU, pemimpin tertinggi yang harusnya tidak gampang mengeluarkan kata-kata yang bisa berimplikasi, bisa berdampak sangat buruk sekali untuk organisasi yang sangat besar seperti NU ini. Mungkin maksud beliau itu ingin menunjukkan bahwa beliau itu lemah dan sebagainya, tapi ini justru merendahkan marwah NU. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak saja dari apa yang disampaikan oleh beliau Kiai Ubaidillah Tamamunzi. Dan dari saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya beliau mengatakan menyebut, meskipun itu dinisbahkan pada beliau sendiri, yaitu menyebut saya ini Rois Awam bukan Rois Am. Itu sebenarnya beliau sedang, saya tahu niat baik beliau mungkin untuk konteks ingin merendah di hadapan publik. Tapi sebenarnya memelesetkan kata Rois Am dengan Rois Awam dalam institusi Nahdlatul Ulama itu sebenarnya membuka peluang orang lain untuk mendapatkan celah, memelesetkan kata Rois Am di institusi Nahdlatul Ulama untuk kemungkinan orang lain akan memelesetkan dengan mudahnya menjadi Rois Awam. Ketika masyarakat Nahdien menuntut terhadap orang yang memelesetkan itu, tentu orang itu bisa terkelah secara etik maupun secara hukum bahwa pernyataan itu mengutip apa yang telah dikatakan oleh Kiai Haji Miftahul Akhyar. Dalam konteks etik, beliau dapat perlindungan karena sudah ada peluang yang dibuka oleh Kiai Miftahul Akhyar untuk menyebut Rois Am dengan Rois Awam. Secara hukum, akhirnya orang tidak bisa ditindak secara kasus hukum dalam konteks delik hukum. Karena apa? Karena mengutip apa yang telah dikatakan oleh Kiai Haji Miftahul Akhyar. Jadi ada dasarnya. Sehingga apa yang dikatakan oleh Kiai Miftahul Akhyar, meskipun saya tahu niatnya untuk merendah, menyebut Rois Awam dengan Rois, menyebut Rois Am dengan memelesetkan ke istilah Rois Awam, itu membuka peluang orang lain untuk memelesetkan istilah itu, sehingga membuka peluang publik mereka yang tidak suka kepada Nahdlatul Ulama untuk nampak tilas apa yang telah dikatakan oleh Kiai Miftahul Akhyar. Kemudian Kiai Miftahul Akhyar misalnya menuduh Kiai Imad dan kawan-kawan itu digerakkan oleh Khawarij. Nauzubillah, kalau di dalam hati kecil atau tek tujuan itu bisa dipahami dalam konteks nisbat untuk Kiai Imad dan kawan-kawan. Kalau diarahkan ke situ secara hermeneutik, justru tanpa disadari telah menuduh Kiai Imad dan kawan-kawan sebagai Khawarij. Dan kita tahu Khawarij itu adalah komunitas yang digambarkan dalam hadis Nabi, sosok yang disediakan
di akhirat nanti tempat neraka. Karena kelihatannya muslim, berbaju muslim, cara pembicaraannya sok penuh islami, tapi sebenarnya dia adalah orang-orang kafir yang berbaju kemusliman. Nah, dalam dirinya itu adalah sikap-sikap kekufuran yang menghalalkan darah orang muslim. Ini kan tuduhan yang luar biasa. Tanpa disadari, ini merusak seolah-olah, mohon maaf tanpa mengurangi rasa ta'zim saya kepada Hadratul Syekh Haji Miftahul Ahyar. Ini merusak citra warga sendiri, keluarga sendiri, menjatuhkan keluarga sendiri, sehingga tanpa disadari ini merusak eksistensi keluarga, eksistensi sebagai barisan Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Ini kan eksistensi yang mahal sebagai warga Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, ini eksistensi yang mahal relasinya dengan gerakan-gerakan keberagamaan yang lain. Karena kita menjadikan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sebagai sebuah tidak hanya akwal, tapi juga manhaj. Tidak hanya sebagai sistem doktrin yang akan kita patuhi, tapi juga sebagai sebuah kerangka cara pandang, cara berpikir dalam menatap permasalahan-permasalahan sosial untuk tetap berada dalam jalan tengah. Ketika kita menghadapi masalah, kita akan memberikan resolusi dengan konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi eksistensi yang mahal sebagai pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah ini dihantam dari dalam. Seolah-olah kita tidak percaya kepada keluarga sendiri yang membangun komitmen yang sangat kokoh untuk menegakkan prinsip ala Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Ini kayak diocar-acir dari dalam. Ketidakpercayaan Kiai Miftahul Ahyar terhadap warga itu sama halnya ketidakpercayaan beliau sebagai nahkoda, garda terdepan yang betul-betul menjadi resi, yang menjadi tokoh yang sangat mulia untuk mengawal perjalanan organisasi maupun perjalanan warga yang telah ditandai dengan sistem organisasi yang disebut organisasi Nahdlatul Ulama ini. Ini seperti seperti sekrup-sekrupnya itu kayak di otak semuanya. Kemudian beliau juga misalnya menyebut kelompok Kiai Umaduddin Osman itu Syiah lah, Wahabi lah misalnya, itu subhanallah, itu merusak dari dalam menurut saya. Merusak dari dalam. Kemudian yang paling puncak menurut saya, subhanallah, beliau sampai mengatakan bahwa kita. Kemudian yang paling puncak menurut saya, subhanallah, beliau sampai mengatakan bahwa kita, warga Nahdliyin tentunya, ketika Kiai Haji Miftahul Ahyar mengatakan kita, itu tentunya ya warga Nahdliyin. Tanpa Pak Alwi tidak akan tahu apa-apa. Ini sudah menggeret kita seolah-olah mustahid mutlak yang kita ikuti itu dari Pak Alwi. Ulama tasawuf yang kita ikuti dari Pak Alwi. Ulama kalam yang kita ikuti dari Pak Alwi. Ahlus Sunnah wal Jamaah milik Pak Alwi. Seolah-olah kita itu berada dalam gerbong mereka. Payung besar kita ini kan bukan Pak Alwi. Tentu kita akan menghormati kepada klan Pak Alwi. Kita hormati. Kita dalam posisi ini kan hanya mengkritisi nasab yang dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Bukan dalam konteks sedang melakukan persekusi, penghinaan, bukan. Kita meluruskan sejarah.
Bagaimana perspektif yang salah, karena data yang salah, simpulan yang salah, itu bisa diluruskan kembali perspektif itu dengan data yang benar. Tanpa kekerasan, tanpa caci maki. Yang kesemuanya itu dalam koridor ilmiah, penghargaan terhadap kemanusiaan, adil dalam memberikan pandangan, data, dan targetnya adalah untuk kesetaraan. Nah, kalau kemudian seolah-olah ini itu semua bagian daripada kesalahan fatal merusak klan Ba'alwi secara manusiawi, ya tidak. Ini bukan kekerasan, bukan merendahkan, tapi meluruskan. Dan koridornya koridor ilmiah. Yang menjadi problem terbesar bagi saya, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Kiai Miftah, mengapa seolah-olah kita itu berada dalam suasana yang inferior, inlander, suasana kelas kedua, dan kelas yang bukan siapa-siapa di negeri ini, dan kelas yang bukan siapa-siapa dalam diskursus keilmuan, dalam diskursus ilmu-ilmu keislaman dan ilmu-ilmu kemanusiaan. Seolah-olah bukan siapa-siapa, tanpa Ba'alwi. Allahu Akbar, subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini kan merendahkan. Ini tanpa disadari, Kiai Miftahul Ahyar mengajak kepada kita semua, kepada warga NU, bahkan kepada NU secara institusi. Siapapun yang akan mengurus NU ini, itu harus tetap berada di dalam bawah, di bawah bendera Ba'alwi. Allahu Akbar, kita ini mulia. Mengapa harus diletakkan di bawah bendera Ba'alwi? Tanpa Ba'alwi kita tidak siapa-siapa, tidak apa-apa, tidak tahu apa-apa. Ini kan betul-betul di mata saya, dalam perspektif nalar sehat saya, Miftahul Ahyar merendahkan Nahdlatul Ulama. Arwah cahaya Nahdlatul Ulama ingin dibawa dalam bendera Ba'alwi. Subhanallah. Tentu saya sangat menghormati beliau, tapi ini cara yang harus saya sampaikan kepada publik. Karena apa yang disampaikan oleh Kiai Miftahul Ahyar itu juga terpublikasi. Sehingga saya harus menjawab secara publik. Bagaimana menjaga eksistensi Nahdlatul Ulama, warga Nahdlatul Ulama, organisasi Nahdlatul Ulama. Betul-betul sebuah institusi sosial keagamaan yang merdeka. Tidak di bawah Ba'alwi. Warga Nahdlatul Ulama yang merdeka, tidak di bawah Ba'alwi. Dan prinsip-prinsip ajaran yang merdeka dalam konteks fikih di bawah mujtahid mutlak madzhab min madzahibil arba'ah. Dalam konteks tasawuf di bawah konsep keilmuan Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali dan Imam Abdul Qasim Al-Baghdadi. Dalam konteks ilmu kalam di bawah konsep yang mulia, yang indah, yaitu Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Saya kira ini kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga kita tidak terjadi kesalahpahaman, karena ke depan kita akan mengawal institusi Nahdlatul Ulama jadi organisasi yang betul-betul besar, menjaga maqasid syariah dan mengawal fikih peradaban. Mereka yang duduk di struktur akan mengawal secara struktural, kami yang di akar rumput akan mengawal dalam konteks ruang sosio-kultur masyarakat Nahdliyin. Semoga berkah, kurang lebihnya mohon maaf pada semuanya. Semoga mengambil hikmah pemaparan ini dalam ruang diskursus yang sehat, tidak ada kebencian, untuk kemaslahatan kita bersama. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.